Selamat siang dan juga selamat malam semuanya dimanapun yang melihat video ini maupun siang, malam ataupun pagi ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai ringkasan dari kedua pembahasan penting dalam ajaran agama Buddhis ini mengenai kelahiran kembali dan juga pengaruh karma dalam kehidupan. Nah, kedua topik ini dibahas dengan sangat dalam oleh video yang pertama itu yang dibawakan oleh Romo Cornelius dan juga video yang kedua yang dibawakan oleh Bante Utamo. Dan jika digabungkan, keduanya memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana kehidupan kita hari ini terbentuk serta juga apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Nah, tanpa basa-basi, saya akan langsung menjelaskan tentang inti dari pembahasan dua video tersebut. Nah, pertama saya akan mulai dari video yang pertama yang dijelasin oleh Romo Cornelius Wower mengenai tentang kelahiran kembali. Jadi Bapak Romo Cornelius ini menjelaskan bahwa kelahiran kembali bukanlah sekedar cerita tentang hidup, mati dan juga hidup lagi. Dalam agama Buddhisme, kelahiran kembali muncul karena rangkaian sebab akibat yang belum selesai selama pikiran ini masih terikat oleh keinginan, kebencian, ketidaktahuan. Maka proses kelahiran kembali akan terus berputar. Nah, beliau ini juga menekankan bahwa untuk mengetahui kelahiran kembali, kita itu tidak perlu mencari hal-hal gaib ataupun mistis. Cara memahaminya adalah dengan cara kita melihat kondisi batin kita saat ini. Nah, jika batin kita masih mudah marah, iri, cemas, serakah, ataupun sifat-sifat negatif lainnya, itu tanda bahwa kita masih berada dalam siklus yang masih belum selesai. Nah, sebaliknya kalau ketika kita mulai merasa lebih tenang, lebih sabar, tidak membenci sesama lain, dan juga mulai mengurangi rasa kemelekatan. Nah, itu tandanya bahwa kita sudah mengurangi kondisi yang menyebabkan kelahiran kembali. Maksudnya kita sedang menguranginya. Nah, Bapak Romo Cornelius ini juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan terjebak ingin tahu seperti saya dulu hidup sebagai apa ya, karena itu hanya menambah kemelekatan kepada kita sendiri. Yang penting bukan masa lalu, tetapi apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Lanjut ke pembahasan di video kedua mengenai karma dan juga pengaruhnya yang dibawakan oleh Bapak Bante Utamo. Nah, Bapak Bante Utamo ini menjelaskan bahwa karma itu adalah niat. Nah, sebelum kita melakukan apapun, berbicara, bertindak, ataupun bahkan berpikir, niat itu sudah menjadi karma. Kenapa niat yang tadi seperti berbicara, bertindak, ataupun berpikir itu sudah menjadi karma? Karena karma tidak selalu berbuah langsung. Yang berbuah itu seperti segera, setelah beberapa waktu, atau bahkan di kehidupan selanjutnya. Namun, hal yang paling penting itu ketika Bante menekankan bahwa karma bukan satu-satunya faktor kehidupan. Ada juga faktor kehidupan usaha, pendidikan, kondisi, waktu, dan banyak lagi. Karena itu kita tidak boleh pasrah dengan alasan ini sudah menjadi karma saya. Justru ajaran karma itu mengajarkan bahwa hidup kita itu bisa mulai dari niat dan tindakan hari ini. Beliau juga mengingatkan bahwa kepada kita itu karma baik dapat mendukung kehidupan hidup kita ini, dan karma buruk bisa dipotong atau dilemahkan dengan cara kita melakukan perilaku baik, latihan moral, dan juga perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan seperti apa? Perubahan kebiasaan seperti yang awalnya hidup kita kayak
kemelekatan, bertindak negatif. Nah, kita itu harus merubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan negatifnya. Terus hubungan yang keduanya itu hubungan dari kedua video ini itu, jika kita gabungkan, kita akan melihat gambaran besar, di mana yang pertama itu karma di masa lalu mempengaruhi kondisi kita hari ini. Terus yang kedua, karma yang kita lakukan sekarang mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Terus yang ketiga, kelahiran kembali terjadi karena batin kita masih terikat pada keinginan dan juga kebodohan. Nah, yang keempat dan terakhir itu yang bisa saya sampaikan, proses menghentikan kelahiran kembali dimulai dari memperbaiki karma dan membersihkan kebatinan kita yang sudah kotor itu ya. Nah, jadi kedua video ini sangat saling melengkapi lah. Nah, karma itu membentuk kehidupan. Kehidupan itu menciptakan kondisi batin. Nah, kondisi batin ini menentukan apakah kita akan terlahir kembali atau terbebas dari kelahiran kembali ini. Nah, dari kedua ceramah ini, kita bisa mengambil kesimpulan besar. Hidup kita bukan terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari pikiran kita dan juga tindakan kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menentukan masa depan dengan memperbaiki niat, ucapan, dan tindakan kita mulai hari ini. Jika kita ingin hidup lebih baik, atau bahkan ingin membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali, maka langkahnya bukan mencari hal-hal mistis, tetapi mengolah batin kita sendiri, menjadi lebih sadar, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih penuh kebaikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ringkasan dari kedua video tersebut yang dijelasin oleh Bapak Romo Cornelius dan juga Bante Utamo. Nah, semoga ringkasan ini bermanfaat dan bisa membantu kita dalam memahami bagaimana siklus kehidupan bekerja, serta bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijaksana lagi. Akhir kata, saya ucapkan Namo Buddhaya. Terima kasih telah melihat video ini.